Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Nama saya Feblita Sari Purbagirsa. Nama saya Siti Julida Kusma Fahmi. Nama saya Fidela Sakinah. Nama saya Faisa Aulia Putri. Nama saya Nandira. Saya Denisa Septiana Putri. Di sini, kami akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ir Soekarno biasa dipanggil Bung Karno. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur pada 6 Juni 1901. Soekarno tinggal di Jakarta, Jalan Gatot Subroto, dan tempat peristirahatan di Bogor, Batatulis. Pada tahun 1915, Soekarno berhasil masuk ke Burger School di Surabaya, Jawa Timur. Peran Ir Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sangat penting. Pada 17 Agustus 1945, Ir Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945 menjadi petanda bahwa Indonesia telah merdeka dan lepas dari penjajah negara lain. Isi dari teks proklamasi memiliki makna yang dalam dan sangat penting bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ir Soekarno membacakan teks proklamasi pada Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi didampingi oleh Muhammad Hatta. Peristiwa pembacaan teks proklamasi berlangsung di kediaman Ir Soekarno, tepatnya di Serambi Depan Jalan Pangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Saat ini alamat itu telah berubah menjadi Jalan Proklamasi nomor 5, Jakarta Pusat. Setelah pembacaan proklamasi selesai, bendera merah putih dikibarkan oleh Latif Hendradiningrat dan Suhud. Bendera dikerek perlahan menyesuaikan lagu Indonesia Raya yang cukup panjang. Kemudian, Ir Soekarno menandatangani teks proklamasi. Soekarno meminta semua yang hadir untuk menandatangani naskah proklamasi itu selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Namun Soekarni selaku salah satu pimpinan golongan pemuda mengusulkan agar Soekarno dan Muhammad Hatta yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya, Ir Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah tersebut dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Ada 3 perubahan redaksi atas teks proklamasi, yaitu yang pertama, kata tempo berubah menjadi tempo. Perubahan ini tidak ada hubungannya dengan apapun, hanya mengingat kaidah bahasa saja. Yang kedua yaitu wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Ini juga dilakukan semata-mata karena perbaikan bahasa saja. Kemudian di bawahnya ditulis nama Soekarno dan Muhammad Hatta, sesuai rencana bahwa proklamasi akan dibacakan kedua tokoh. Yang ketiga yaitu cara menuliskan tanggal Jakarta 17 bulan 8 tahun 5 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5. Tahun 5 adalah penamaan tahun Jepang yang disebut tahun Showa. Di Indonesia sama dengan tahun Masehi 1945. Kemudian tanggal tersebut diubah menjadi hari 17 bulan 8 tahun 5. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902. Ia merupakan pejuang kemerdekaan RI yang kerap disandingkan dengan Soekarno. Keluarganya memiliki latar belakang religius yang cukup kental, di mana kakeknya adalah ulama terhormat di Batu Ampar. Ayahnya Haji Muhammad Jamil meninggal sebelum ia berusia 1 tahun. Ia dibesarkan oleh keluarga ibunya yaitu Siti Soleha. Kiprahnya di bidang politik dimulai saat ia terpilih menjadi bendahara Jong Sumatera Nenbon, wilayah Padang pada 1916.
Pengetahuan politiknya berkembang dengan cepat saat Hatta sering menghadiri berbagai ceramah dan pertemuan-pertemuan politik. Sampai pada 1921, Hatta menetap di Rotterdam, Belanda, dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda, yaitu Perhimpunan Hindia. Mulanya, organisasi tersebut hanyalah merupakan organisasi perkumpulan bagi pelajar. Namun, segera berubah menjadi organisasi pergerakan kemerdekaan dan kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Di Perhimpunan Indonesia, Hatta mulai meniti karir di jenjang politiknya sebagai bendahara pada 1922 dan menjadi ketua pada 1925. Sebagai ketua PI saat itu, Hatta memimpin delegasi Kongres Demokrasi Internasional untuk perdamaian di Berlin, Prancis pada 1926. Ia mulai memperkenalkan nama Indonesia dan sejak saat itu nama Indonesia dikenal di kalangan organisasi-organisasi internasional. Pada 1927, Hatta bergabung dengan Liga Menentang Imperialisme dan Kolonialisme di Belanda dan berkenalan dengan aktivis nasionalis India. Aktivitas politik Hatta pada organisasi ini menyebabkan dirinya ditangkap tentara Belanda sebelum akhirnya dibebaskan setelah ia berpidato dengan pidato pembelaan berjudul Indonesia Free. Selanjutnya pada 1932, Hatta kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Partai Pendidikan Nasional Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia. Pada 1933, Soekarno diasingkan ke Ende Flores. Aksi ini menuai reaksi keras oleh Hatta. Ia mulai menulis mengenai pengasingan Soekarno pada berbagai media. Akibatnya, pemerintah kolonial Belanda mulai memusatkan perhatian pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia dan menangkap para pimpinan partai yang selanjutnya diasingkan ke Bovendigul, Papua. Pada masa pengasingan di Bovendigul, Hatta aktif menulis di berbagai surat kabar. Ia juga rajin membaca buku yang ia bawa dari Jakarta untuk kemudian diajarkan kepada teman-temannya. Selanjutnya, pada 1935, Hatta dan Syahrir dipindah lokasikan ke Banda Neira. Di sanalah Hatta dan Syahrir mulai memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah, politik, dan lainnya. Setelah 8 tahun diasingkan, Hatta dan Syahrir dibawa kembali ke Sukabumi pada 1942. Selang 1 bulan, pemerintah kolonial Belanda menyerah pada Jepang. Saat itulah Hatta dan Syahrir dibawa ke Jakarta. Pada awal Agustus 1945, BPUPKI berganti nama menjadi PPKI dengan Soekarno sebagai ketua dan Hatta sebagai wakil ketua. Sehari sebelum Hari Kemerdekaan dikumandangkan, PPKI mengadakan rapat di Rumah Laksamana Maeda. Panitia yang hanya terdiri dari Soekarno, Hatta, Subarjo, Sukarni, dan Sayuti tersebut merumuskan teks proklamasi yang akan dibacakan keesokan harinya dengan tanda tangan Soekarno dan Hatta atas usul Sukarni. Pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56, tepatnya pukul 10, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan harinya, pada 18 Agustus 1945, Soekarno diangkat sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Setelah kemerdekaan mutlak Republik Indonesia, Hatta tetap aktif memberikan ceramah-ceramah di berbagai lembaga pendidikan. Ia juga masih aktif menulis berbagai macam karangan dan membimbing gerakan koperasi sesuai apa yang dicita-citakannya. Hatta menikah dengan Rachim Rahmi pada 18 November 1945 di Desa Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Pada 14 Maret 1980, Hatta wafat di RSUD Dr. Cipto Mangunkusumo. Itulah kisah Muhammad Hatta, sang pahlawan proklamator. Semangat juang dan rasa cinta tanah airnya perlu untuk kita teladani untuk membangun bangsa yang lebih maju. Muhammad Ibnu Sayuti, atau yang lebih dikenal dengan Sayuti Melik, lahir di Yogyakarta pada 25 November 1908. Ia merupakan putra dari seorang kepala desa di Sleman bernama Abdul Muin alias Parto Prawito. Sejak kecil, ia sudah diajarkan tentang nasionalisme oleh ayahnya. Ia juga seringkali menyaksikan ayahnya menentang kebijakan Belanda yang merugikan kaum tani di daerahnya. Gak heran kalau Sayuti Melik tumbuh menjadi pemuda
yang berjiwa patriot dan berani. Selain itu, Sayuti Melik juga udah tertarik sama isu-isu kebangsaan sejak remaja. Ia rajin membaca buku dan menghadiri berbagai macam diskusi. Salah satu yang menjadi panutannya ialah pendiri Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan. Hingga pada tahun 1920, Sayuti Melik bersekolah di Solo dan mulai mengenal pemikiran-pemikiran kiri. Ia terinspirasi oleh tulisan-tulisan di majalah Islam Bergerak, pimpinan Kiai Haji Misbah, seorang ulama berhaluan kiri. Dari sinilah daya kritis dan kemampuan menulis Sayuti Melik semakin terasah. Dengan keberanian yang ia miliki, Sayuti Melik rajin menuliskan opini dan kritiknya di berbagai surat kabar. Hingga tak jarang, ia harus ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada saat itu, keberaniannya ini membuatnya harus keluar masuk penjara. Pada 1924, Sayuti Melik pernah dikurung di penjara Ambarawa, Jawa Tengah, karena tulisannya dan pergerakannya melawan pemerintah kolonial. Ia dipenjara karena dituding telah melawan pemerintah dan menghasut rakyat. 2 tahun berselang, yaitu tahun 1926, ia kembali ditangkap oleh pemerintah kolonial. Kali ini ia dituduh terlibat aksi perlawanan bersama PKI. Hal itu membuatnya harus dibuang ke Bovendigul, Papua sampai tahun 1933. Setelah kembali dari pembuangan di Papua, Sayuti Melik merantau ke Singapura. Namun, di perantauan, ia kembali dijebloskan ke penjara oleh pemerintah kolonial Inggris karena dituduh terlibat dalam gerakan bawah tanah untuk melawan penjajah. Sayuti Melik ditahan selama 1 tahun di Singapura pada 1936 hingga 1937. Kemudian ia diusir kembali ke tanah air dan dikirim ke sel Gang Tengah di Jakarta. Sayuti Melik dikurung di sana selama 1 tahun dari tahun 1937 hingga 1938. Berkali-kali masuk penjara ternyata nggak bikin Sayuti Melik kapok untuk mengkritik penguasa lewat tulisan. Di tahun 1938, ia menikah dengan pujaan hatinya yaitu Surastri Karma Trimurti. Bersama istrinya, Sayuti Melik mendirikan Koran Pesat di Semarang. Lewat koran ini, yang terbit 3 kali seminggu, Sayuti Melik menyalurkan berbagai kritikan untuk pemerintahan pada saat itu. Meskipun ia dan istrinya harus keluar masuk penjara karena tulisannya, mereka tidak gentar. Hingga akhirnya, pada 1942, Koran Pesat dibredal oleh Jepang. Selain aktif dalam mengkritik pemerintah melalui tulisan, Sayuti Melik juga merupakan salah satu tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. Ia terlibat dalam berbagai peristiwa penting menjelang proklamasi. Pada 7 Agustus 1945, Sayuti Melik menjadi salah satu anggota PPKI. Sayuti Melik juga terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Saat itu, Sayuti Melik dan golongan muda lain seperti Sukarni, Chairul Saleh, membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk mendesak golongan tua memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah terjadi perundingan alot, akhirnya golongan tua dan golongan muda sepakat untuk melakukan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian, mereka semua bertolak menuju kediaman Laksamana Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Di sini, Sayuti Melik berperan sebagai orang yang mengetik naskah proklamasi yang sudah dirumuskan oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Ada beberapa hal yang diubah saat Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi, yaitu kata tempoh diganti menjadi tempo, kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti jadi atas nama bangsa Indonesia dan ditambah nama Soekarno-Hatta. Yang terakhir, kata Jakarta 17/8/05 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Setelah ketikan Sayuti Melik, maka jadilah teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno di podium untuk menyatakan bangsa Indonesia telah merdeka. Itulah kisah Sayuti Melik, sang juru ketik naskah proklamasi. Meskipun hidupnya tidak mudah dan sering keluar masuk penjara, tetapi daya kritis dan keberaniannya untuk melawan melalui tulisan tidak pernah padam.
Latif Hendraningrat memiliki nama asli Raden Mas Abdul Latif Hendraningrat. Lahir Jakarta 15 Februari 1911 dan wafat pada 14 Maret 1983 Jakarta. Ia bersekolah di Europe Ingere School atau ELS. Setelah lulus, ia melanjutkan sekolah menengah Mulo di Bandung dan Surabaya. Kemudian setelah lulus di sana, ia melanjutkan kembali sekolahnya di MSB di Malang dan ia melanjutkan kuliah di Reds High School, merupakan prajurit peta yang bertanggung jawab atas keamanan Jakarta. Ia juga merupakan pengerek bendera Sangsaka Merah Putih, ikut dalam peristiwa Rengas Dengklok, dan juga golongan muda yang mempelopori kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi Sunan Sejarit ini lahir pada tanggal 5 Maret 1909 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Ia lahir dari pasangan yang bernama Muhammad Kasat dan juga Putri Siti Rabi'ah. Selain itu, ia juga memiliki saudara perempuan yang bernama Rohana Kudus. Lalu, Sunan Sejarit ini wafat pada 9 April 1966 di Swiss, dikarenakan penyakit stroke yang ia derita dari tahun 1965. Nah, sebenarnya Sunan Sejarit ini sempat pergi berobat ke Zurich, Swiss. Namun sayangnya ia harus menghembuskan nafas terakhirnya di sana dan ia juga dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Nah, karena Sunan Sejarit ini juga lahir di keluarga dengan kondisi yang ekonominya berkecukupan, Sunan Sejarit selalu masuk di sekolah terbaik pada zaman kolonial Belanda saat itu. Ia memulai pendidikannya di AMS atau setingkat dengan sekolah dasar. Setelah menyelesaikan pendidikannya di ELS, ia kemudian masuk di Mulo, yang setingkat dengan sekolah menengah pertama atau SMP. Disinilah ia mulai membaca buku asing terbitan Eropa dan juga karya sastra dari luar negeri. Tamat dari Mulo pada tahun 1926, ia kemudian pindah ke Bandung dan bersekolah di AMS. Di sana ia juga aktif mengikuti klub kesenian dan juga klub debat di sekolahnya. Selain itu, ia juga mendirikan sekolah yang bernama Cahaya Volksuniversiteit atau dikenal dengan Cahaya Universitas Rakyat. Nah, sekolah ini sebenarnya ditujukan untuk anak-anak buta huruf dan juga dari keluarga yang kurang mampu. Tamat dari AMS, ia kemudian melanjutkan kuliahnya di Universitas Amsterdam di Belanda dengan jurusan Fakultas Hukum. Di sana ia mulai mempelajari teori-teori sosialisme hingga kemudian ia dikenal sebagai seorang sosialis yang cenderung ke kiri dan bersikap radikal terhadap hal-hal yang berbau kapitalisme. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sunan Sejarit mendengar berita kekalahan Jepang dari pemberitahuan radio luar negeri. Nah, setelah ia mendengar berita tersebut, ia kemudian langsung menghubungi rekan seperjuangannya untuk meneruskan berita itu kepada golongan muda. Lalu pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda mengadakan rapat di ruang laboratorium mikrologi di Pegangsaan Timur dengan maksud untuk membicarakan pelaksanaan proklamasi tanpa menunggu pihak di Jepang. Nah, hasil dari keputusan pertemuan Pegangsaan itu adalah mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan paling lambat pada tanggal 16 Agustus 1945. Setelah selesai, golongan muda yang diwakili oleh Darwis dan juga Wikana ini kemudian menghadap Soekarno dan Hatta untuk menyampaikan isi dari keputusan tersebut. Namun sayangnya kedua orang ini menolak dan mengatakan jika memproklamasikan kemerdekaan tidak bisa dilakukan secara gegabah dan harus menunggu PPKI. Lalu golongan muda kembali mengadakan rapat di hari itu juga di asrama Baperdi. Hasilnya adalah golongan muda akan menjauhkan Soekarno dan Hatta keluar kota agar tidak mendapat pengaruh ataupun gangguan dari Jepang. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 3 pagi, golongan muda yang terdiri dari Soekarni, Wikana, Aidi, Charlosan, dan juga yang lainnya membawa Soekarno dan Hatta keluar kota dengan pimpinan Sudarjo Singgi. Jadi Sudarjo Singgi ini menjadi pimpinan dari penculikan tersebut. Nah, akhirnya dengan Senengkok Karawanglah menjadi tujuan utama golongan muda. Mereka kemudian singgah di rumah milik Jiao Kie-siong selama sehari penuh. Golongan muda selalu mendesak Soekarno dan Hatta mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah desakan itu dipenuhi, Ahmad Subarjo kemudian menjemput Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok.
dan memberi jaminan bahwa proklamasi akan diadakan paling lambat pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan yang terakhir adalah pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah mendapat jaminan proklamasi, Soekarno dan Hatta kemudian kembali ke Jakarta dan melakukan perumusan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi diadakan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Laksamana Maeda lahir pada 3 Maret 1898 di Kagoshima, Jepang, dan wafat pada tanggal 13 Desember 1977 karena sakit. Ayah Laksamana Tadashi Maeda bernama Nishimura Toaji Maeda dan ibunya bernama Nishimura Baru. Ayah Maeda sendiri merupakan kepala sekolah di Kajiki dan keluarganya merupakan keluarga keturunan kelas samurai. Laksamana Tadashi Maeda bersekolah di Akademi Angkatan Laut saat usianya masih 18 tahun. Dan di akademi tersebut Laksamana Tadashi Maeda mengambil jurusan spesialisasi navigasi. Pada tahun 1930, Laksamana Tadashi Maeda telah berpangkat Letnan 1 dalam Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Peran Laksamana Tadashi Maeda untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sangat penting. Yang pertama, Maeda pernah mendesak Laksamana Shibata yang merupakan pimpinan Angkatan Laut Jepang untuk membiarkan Indonesia merdeka. Karena pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Laksamana Tadashi Maeda membantu mencari Soekarno dan Mohatta. Pada saat itu, Ahmad Subarjo memberitahukan kepada Maeda bahwa PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tidak bisa melakukan rapat di Pejabon, Jakarta Pusat karena Soekarno dan Mohatta itu telah dibawa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Yang ketiga, Laksamana Tadashi Maeda telah meminjamkan kediamannya untuk perumusan naskah proklamasi. Pada saat malam hari, Laksamana Tadashi Maeda mempersilahkan Soekarno, Ahmad Subarjo, Mohatta, dan yang lainnya untuk masuk ke rumahnya. Di ruang makan, Ahmad Subarjo, Mohatta, dan Ir Soekarno merumuskan naskah proklamasi, sedangkan yang lainnya berada di ruang besar rumah Laksamana Tadashi Maeda. Rumah Laksamana Tadashi Maeda sendiri berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta Pusat. Setelah merumuskan naskah proklamasi, Ir Soekarno berjalan ke ruang besar yang berisi sekitar 40-an sampai 50-an orang. Pada saat perumusan naskah proklamasi, saat itu Laksamana Tadashi Maeda tidak memiliki mesin ketik dengan huruf Latin, melainkan dengan huruf kanji. Sehingga berdasarkan kesaksian dari Satsuki Mishima yang merupakan asisten rumah tangga di rumah Laksamana Tadashi Maeda, itu dia berusaha untuk mencari dan meminjam mesin ketik ke konsulat Jerman, berdasarkan atas perintah Laksamana Tadashi Maeda. Pada pukul 2 malam, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia telah ditandatangani di atas grand piano di kediaman Laksamana Tadashi Maeda dan dibacakan pada pukul 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Usai kemerdekaan Indonesia, Laksamana Tadashi Maeda ditangkap oleh sekutu dan dijebloskan ke penjara hingga tahun 1947 karena telah dianggap sebagai pengkhianat dan membantu persiapan kemerdekaan Indonesia. Kemudian Laksamana Tadashi Maeda dibawa ke pengadilan dan dinyatakan tidak bersalah. Setelah itu, Laksamana Tadashi Maeda memutuskan untuk kembali ke Jepang dan menjadi orang biasa. Pada 17 Agustus 1945, Laksamana Tadashi Maeda menerima tanda kehormatan Bintang Jaya Nararya dari Indonesia karena membantu persiapan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan mempersilahkan tokoh bangsa untuk masuk ke kediamannya. Fatmawati memiliki nama asli Fatimah. Beliau lahir di Bengkulu pada tanggal 5 Februari 1923 dan wafat di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 14 Mei 1980. Fatmawati sempat menempuh pendidikan di Hollands Indisch School, lalu setelah itu melanjutkan pendidikan khusus di sekolah yang dikelola oleh organisasi Katolik. Keterlibatan Fatmawati yang menjadi salah satu tokoh proklamator Indonesia, yaitu beliau merupakan orang yang menjahit bendera merah putih untuk dikibarkan. Setahun setelah Fatmawati dan Soekarno menikah,
Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Jepang juga mengizinkan untuk mengibarkan bendera merah putih. Mengetahui hal tersebut, terbesit sebuah ide di benak Fatmawati bahwa perlu adanya bendera merah putih untuk dikibarkan. Fatmawati pun mencoba mencari cara untuk bisa mendapatkan kain merah dan putih untuk dijahit. Tidak lama setelah itu, pemerintah Jepang kemudian menunjuk seorang ahli propaganda yaitu Shimizu untuk mencari kain tersebut. Shimizu berusaha mendapatkan kain merah dan putih lewat seorang petinggi Jepang dan setelah berhasil segera mengantarkannya kepada Fatmawati. Tidak perlu waktu lama, Fatmawati langsung menjahit bendera merah dan putih tersebut dalam waktu 2 hari. Dan setelah itu, bendera merah dan putih itu langsung dikibarkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 setelah selesai dibacakannya naskah proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.